it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang di klinik kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Mahendra. Saya yang akan menangani Bapak. Kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa ya? Pak Arifin. Umurnya? 60 tahun. Pekerjaannya? Pensiun. Kalau boleh saya tahu, datang ke klinik kami ada keluhan apa ya? Ini boyok saya, pinggul saya ini sakit. Habis jatuh atau? Ya, kalau bangun tidur sakit. Gitu. Pemeriksaan yang pertama di vital sign adalah tekanan darah. Kita bisa memasangkan tensi ke lengan pasien. Setelah terpasangkan, kita bisa memasangkan stetoskop. Setelah semua alat terpasang, kita bisa memulai untuk memompa sampai angka menunjukkan ke 160 sampai 180. Di sini tekanan darah pasien normal 110/90. Pemeriksaan yang kedua adalah mengecek suhu tubuh. Kita pasangkan alat termometer ke ketiak pasien dan meminta pasien untuk mengempitnya. Sambil menunggu, kita bisa mengecek respirasi pada pasien. Setelah alat termometer berbunyi, kita bisa mengambil alat tersebut dan melihat hasilnya. Untuk pemeriksaan vital sign yang ketiga adalah mengukur denyut nadi. Kita rasakan dan kita tunggu selama 30 detik. Denyut nadi pasien di sini normal. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi, yaitu melihat dan palpasi. Di sini kita bisa mengecek keadaan pasien sudah tidak menggunakan perban. Di sini juga bisa melihat ekspresi pasien dari awal datang sampai tidur di ranjang, itu terlihat kesakitan. Setelah itu bisa mulai mempalpasi ke tubuh pasien, apakah ada bengkak, spasme, atau nyeri. Kita bisa mulai menggerakkan kaki pasien dari yang pasif sampai ke kaki yang sehat. Pada saat dilakukan palpasi, kita juga meminta pasien untuk mengulangi gerakan tersebut dengan cara mandiri. Kita bisa melakukan untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu isometrik. Mulai memeriksa otot di bagian ankle. Setelah itu kita bisa meminta pasien untuk menekankan pahanya ke bed. Selanjutnya adalah gerakan lingkup gerak sendi atau LGS. Kita bisa menaruh glenoid di bagian samping paha yang terasa sakit. Selanjutnya kita bisa meminta pasien untuk mempleksikan sambil kita menggerakkan kinionya. Seperti ini. Selanjutnya bisa meminta pasien untuk meluruskan kakinya kembali. Lalu kita bisa lihat glenoidnya menunjukkan ke arah 30 dan menunjukkan pasien mengalami keterbatasan. Selanjutnya ada pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri ini menggunakan alat kurvas. Di sini alat saya ketinggalan di kos, jadi saya menggunakan kertas yang bertuliskan angka. Kemudian kita meminta pasien untuk mengekspresikan pada saat gerak tadi dan saat beristirahat. Di sini pasien menunjukkan angka 4 dan saat sedang beristirahat, pasien menunjukkan angka 3. Selanjutnya melakukan pengukuran menggunakan alat ODM. Mengukur ini dilakukan dari tuberculus tibia lalu naik 5 cm
atau 10 meter. Kemudian kita ukur dari sisi yang sakit terlebih dahulu, kemudian sisi yang sehat. Kemudian kita bisa membandingkan dari sisi yang sakit dan dari sisi yang sehat untuk mengetahui berapa sentikah si pasien mengalami pembengkakan. Hasil pengukuran 2 cm dari kaki yang sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, didapati pasien mengalami nyeri gerak dan nyeri saat beristirahat, kemudian terdapat keterbatasan gerak LGS-nya, dan pasien mengalami pembengkakan. Intervensi yang diberikan pada POD 0 atau 1-2 hari setelah operasi adalah breathing exercise, kemudian membuka kaki. Tujuannya adalah mencegah komplikasi, meningkatkan kontraksi otot, dan meningkatkan kontrol fungsi tungkai. Yang pertama, breathing exercise. Breathing exercise ini meminta pasien untuk menarik nafas melalui hidung. Kemudian ditahan selama 3 detik, setelah itu dihembuskan melalui mulut dengan bentuk mulut yang mencucu. Latihan yang kedua adalah membuka, menutup kaki. Latihan ini dilakukan dengan cara posisi pasien yang pertama adalah lurus, kemudian meminta pasien untuk membuka kedua kakinya ke arah luar. Setelah itu dibuka, ditutup kembali ke arah lurus dan diposisikan kembali. Lakukan latihan ini selama 10 kali pengulangan. Jangan lupa diberikan edukasi kepada pasien untuk melakukan latihan ini juga saat di rumah. Selain membuka menutup kaki, kita juga bisa memberi selingan dalam latihan untuk mengontraksikan otot-otot pada hip, bisa seperti menekankan pada arah bawah atau ke arah atas. Agar tidak terjadinya spasme, untuk periode 1 ini dilakukan 5-7 hari dengan frekuensi 1-3 kali per hari. Latihan yang pertama itu masih melanjutkan latihan yang sebelumnya, yaitu POD 0, yaitu breathing exercise dan membuka tutup kaki, tapi ditambah dengan dorsifleksi dan plantar fleksi. Lakukan gerakan dorsifleksi ini selama 10 kali gerakan, kemudian diistirahatkan, kemudian dilakukan lagi. Latihan yang berikutnya adalah kita bisa meminta pasien menekukkan kakinya yang sakit, difleksikan seperti ini. Ini dilakukan semampunya pasien, kemudian diluruskan kembali. Selanjutnya adalah kita meminta kaki pasien yang sakit ini dinaikkan ke arah yang sehat. Berikut adalah abduksi-adduksi. Kita bisa meminta kaki pasien ke arah, menarik kakinya ke arah luar dan ke dalam. Lakukan gerakan ini semua dalam 10 kali pengulangan setiap hari. Setelah kaki pasien dapat digerakkan dengan baik, kita bisa meminta pasien untuk berpindah posisi atau bisa dengan cara miring. Caranya kita menumpukan kaki yang sakit ini ke arah kaki yang sehat. Usahakan kemudian meminta pasien untuk memiringkan badannya. Usahakan kaki yang sakit ini berada di atas kaki yang sehat. Jangan sampai tertimpa badan terlebih dahulu kaki yang sakit. Seperti ini, memiringkan badan. Lanjut, setelah pasien sudah merasa baikan dengan adanya breathing exercise, membuka kedua kaki, sudah dapat berpindah tempat, kemudian sudah bisa menaikkan kaki, sudah bisa juga untuk melakukan abduksi-adduksi, menaruh kaki tumit yang sakit ke arah tumit yang sehat. Kita bisa mulai latih pasien dengan latihan duduk. Ini caranya, kita bisa mulai dengan tangan fisioterapis yang satunya ditaruh ke belakang pasien, kemudian tangan yang satunya memegang, difleksikan seperti itu, kemudian diayun-ayunkan. Pada ayunan yang ketiga, kita bisa menaruhkan pasien untuk duduk.
Setelah pasien duduk, minta tangan pasien untuk ditaruh ke belakang agar dapat mengetes pasien sudah seimbang atau belum. Kita bisa menggoyang-goyangkan bahu pasien. Setelah itu, fisioterapis tanya ke pasien apakah merasa pusing atau tidak. Jika pasien merasa tidak pusing, kita bisa mulai memindahkan pasien dengan cara kaki yang sakit ditumpukan pada kaki yang sehat dengan cara dibantu fisioterapis, kemudian bergeser pasiennya. Setelah ini, kita bisa menurunkan kaki terapis, kemudian bisa meminta pasien untuk mengayun-ayunkan kaki pasien di bed ini. Tujuannya agar pasien sudah bisa merasakan atau belum kakinya saat berayun-ayun. Jangan lupa kita jaga keseimbangan pasien terlebih dahulu. Setelah pasien duduk dengan seimbang seperti ini dan kakinya sudah bisa mengayun-ayunkan di bawah bed, kita bisa latih pasien untuk menggunakan walker. Jalan menggunakan walker ini, pertama kita bisa minta pasien untuk jalan sebanyak 30 meter, kemudian 60 meter, dan selanjutnya 90 meter. Seperti itu. Setelah pasien sudah lancar menggunakan walker, kita bisa meminta pasien untuk menggunakan kruk dengan cara ada beberapa cara. Yang pertama adalah non-weight sharing, yaitu kita bisa meminta pasien untuk mengangkat kaki yang sakit terlebih dahulu, kemudian berikutnya kemudian diikuti kaki yang sehat. Setelah itu kita bisa meminta pasien untuk menguasai teknik berbaring ini dan dinaikkan kaki satu di atas. Kita bisa melatih pasien untuk menurunkan kakinya ke arah lantai dengan teknik fast trail hurling, yaitu menumbuhkan kaki yang sakit sebanyak 20%. Kemudian setelah pasien juga sudah dapat menggunakan fast trail hurling ini, kita bisa mulai melatih pasien dengan teknik berikut, yaitu adalah swing to. Swing to ini adalah mengayunkan kaki. Caranya rekat lebih dahulu, jalan, kemudian kita bisa mengayunkan kakinya melangkah melebihi kruk. Setelah pasien juga bisa melakukan swing to, kita bisa melatih pasien untuk naik turun tangga. Caranya untuk naik teknik yang terlihat lebih dahulu baru diikuti oleh kruknya. Untuk turun tangga kita bisa meminta pasien untuk kaki yang sehat lebih dahulu, kemudian baru diikuti kruk. Jangan lupa